Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada periode Maret sampai September 2021, NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia, yaitu dengan presentasi orang miskin sebanyak 20,44%. Urutan pertama diduduki oleh Papua dan urutan kedua oleh Papua Barat. Sementara itu di Provinsi NTT sendiri, peringkat pertama kabupaten termiskin adalah di Kabupaten Sumba Tengah. Jumlah penduduk di Sumba Tengah yang miskin sebanyak 25,48 ribu jiwa atau 34,27% pada bulan Maret 2021. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan ini. Salah satunya adalah faktor alam. Secara alam, Pulau Sumba terisolir di selatan Kepulauan Nusa Tenggara. Iklimnya kering, musim penghujan sangat pendek, dan musim kemaraunya lebih panjang. Padang sabana terhampar luas di perbukitan kapur. Apa yang dapat dilakukan bagi mereka? Cara terbaik adalah mendengarkan suara mereka. Footprints telah merekam suara-suara di komunitas Sumba yang saat ini sedang merintis usaha untuk menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Oh ya, kita perkenalan dulu ya. Footprints adalah lembaga pelayanan di bawah Yayasan Sekolah Minggu Indonesia. Inti pelayanan kami adalah untuk mengupayakan kesejahteraan bagi anak-anak secara holistik, baik secara rohani maupun jasmani. Sejak tahun 2016, Footprints telah mengadakan pelayanan ke Pulau Sumba. Berikut ini ada beberapa komunitas yang didampingi oleh Footprints Ministry. Pertama, kelompok tani di Desa Karita. Mereka ingin bertanam lebih dari 1 kali dalam setahun. Namun mereka tidak dapat mengandalkan air hujan karena musim hujan di sini sangat pendek. Karena itulah mereka punya rencana untuk memanfaatkan air sungai yang alirannya stabil di musim kemarau. Footprints selalu memfasilitasi dengan memasang pompa air tenaga surya. Upaya ini berhasil mengangkat air dari sungai. Saat ini ada beberapa titik sungai yang diharapkan dapat dipompa untuk kelompok pertanian lain di Kecamatan Tahundung, Kabupaten Sumba Timur. Lalu yang kedua, warga Kecamatan Lewa. Secara tradisional, rumah-rumah di Sumba itu terpisah oleh padang sabana yang luas. Hal ini menyulitkan PLN untuk memasang jaringan listrik on-grid. Sampai sekarang masih ada ribuan rumah yang belum menikmati aliran listrik. Untuk itulah Footprints telah memasang lebih dari 300 solar panel ke rumah-rumah di Kecamatan Lewa di Sumba Timur. Namun itu belum cukup karena masih ada ribuan rumah yang menantikan terang lampu di malam hari. Lalu yang ketiga, kelompok tani di Pamalar, Sumba Tengah. Seperti pada paparan awal, kabupaten termiskin di NTT ini adalah di Sumba Tengah. Akan tetapi warga di desa ini tidak mau berpangku tangan saja. Mereka telah berusaha menanam kopi, namun sayangnya gagal karena akarnya membusuk. Saat ini mereka sedang mencoba bertani sayur dengan mengadopsi penyiraman air dengan metode tetes seperti yang di Israel. Lalu untuk pemudanya, mereka sedang belajar budidaya jamur tiram. Selain itu, mereka juga sedang merintis wisata alam. Mereka menemukan gua dengan aliran sungai yang jernih. Mereka punya mimpi agar wisatawan dapat berkunjung ke tempat ini. Lalu karena letaknya di pinggir hutan, mereka mendapat pasokan air yang stabil. Karena itu mereka berencana untuk budidaya ikan air tawar. Yang keempat adalah Taman Baca di GKS Pamalar. Gereja di Sumba Tengah ini menyadari pentingnya menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak. Karena itu mereka merintis Taman Baca. Mereka sudah menyediakan ruangan untuk aktivitas taman baca. Akan tetapi mereka masih kekurangan stok buku untuk anak-anak. Selain harga buku yang mahal, mereka juga dihambat oleh ongkos kirim yang tinggi. Nah, inilah 4 suara yang muncul dari saudara-saudara kita di Pulau Sumba. Mari kita rekap lagi kebutuhan mereka. Yang pertama adalah pompa air tenaga matahari untuk titik sungai yang lain bagi kelompok petani yang di Kecamatan Tahundung. Mereka juga berencana untuk menanam sayuran. Yang kedua adalah lampu rumah bertenaga matahari bagi warga yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Selanjutnya yang ketiga adalah bantuan permodalan dan bimbingan teknis untuk budidaya jamur tiram dan kolam air tawar di Sumba Tengah.
Kemudian juga perlunya pendampingan bagi pengelolaan wisata gua, misalnya dengan studi banding ke desa wisata di gelaran Gunung Kidul yang telah berhasil mengelola Gua Pindul. Selanjutnya yang terakhir adalah penambahan stok buku bacaan untuk taman baca. Nah, mari kita sokong mereka untuk memperbaiki kehidupan. Hal ini tentu saja akan berdampak bagi kesejahteraan anak-anak di masa yang akan datang.